Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa bersama saya, Bu Rosahida Sihotang, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas menyusun laporan hasil observasi. Apa itu observasi? Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan sesuatu penelitian. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Tujuan teks hasil observasi adalah menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena, atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Teks laporan hasil observasi juga sering dijadikan media untuk mengajak atau berisi himbauan tentang sesuatu yang positif. Misalnya, laporan hasil observasi lingkungan yang mengamati tentang kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Informasi yang disajikan tentu mengandung ajakan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kamu pasti pernah mendapat tugas membuat teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, kamu harus pertama, menentukan objek yang akan kamu observasi. Kedua, menyusun jadwal observasi. Ketiga, melakukan observasi. Keempat, mencatat data dan hasil observasi. Sedangkan yang kelima, menyusun ke dalam sebuah teks. Menentukan objek yang akan kamu observasi bisa tentang tumbuhan, hewan, fenomena alam sekitar, objek buatan manusia, dan lain-lain. Menyusun jadwal observasi bisa kamu tentukan waktunya, waktu pagi, siang, atau hari dan tanggal maupun bulan. Ketiga, melakukan observasi. Lakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Misalnya, kalau objek pengamatan tentang kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, kita bisa buat pertanyaan. Contoh, apa sebabnya masyarakat membuang sampah sembarangan? Atau, apakah tempat sampah tidak tersedia? Atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain sesuai dengan objek tersebut. Keempat, mencatat data dan hasil observasi. Catatlah hasil observasimu dengan baik. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Yang kelima, menyusun ke dalam sebuah teks. Susunlah teks hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Struktur itu ada 3, sedangkan kaidah bahasa Indonesia itu termasuk di dalamnya ejaan dan tanda-tanda baca. Struktur teks laporan hasil observasi. Pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang disampaikan. Bagian hal umum tentang objek yang akan dikaji.
menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Contohnya, kalau misalnya objeknya itu pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman tunggal dalam keluarga kokos yang berasal dari klasifikasi Arcesol. Pohon ini mampu tumbuh hingga mencapai tinggi 31 meter dengan diameter batang yang tidak menentu. Sedangkan kelapa merupakan nama buah yang dihasilkan dari pohon ini. Ini contoh satu paragraf yang kalimatnya terdiri dari kalimat-kalimat umum. Kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Contoh, masih dari tumbuhan kelapa. Tumbuhan ini tersusun dari buah, batang, akar, dan pelepah. Buah tumbuhan ini sendiri terdiri dari daging buah, kulit daging, tempurung buah, sabut, hingga kulit luar kelapa. Selain itu, kelapa juga mengandung air di tengah buahnya. Di sini sudah ada bagian-bagian dari kelapa tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Contohnya, kelapa disebut sebagai tumbuhan 1000 manfaat, bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan memang seluruh bagian tumbuhan ini dapat dimanfaatkan mulai dari batang hingga pelepahnya. Mungkin masih bisa lagi diuraikan, yaitu manfaat-manfaat yang lain. Sebuah laporan hasil observasi dapat disajikan dalam bentuk teks tertulis maupun lisan. Lihat contoh teks laporan hasil observasi berjudul Wayang pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 10, halaman 9 sampai 11. Pernyataan umum dari paragraf 1 sampai paragraf 2, deskripsi bagian dari paragraf 3 sampai paragraf 7. Deskripsi manfaat paragraf 8. Sampai di sini dulu pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di video berikut. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.